Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa yang merupakan juga materi prasyarat sebelum kita belajar uh, persamaan trigonometri. Di video ini kita akan lebih terfokus pada sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat. Untuk itu kita harus mempunyai sebuah segitiga sama sisi. Di sini kita beri nama titik sudut A. Di sini kita beri nama titik sudut B. Di sini kita beri nama titik sudut C. Kemudian besar sudut A itu adalah 60 derajat. Kemudian besar sudut B juga adalah 60 derajat. Kemudian besar sudut sini adalah 60 derajat. Ya, jadi sudut C juga 60 derajat. Baru kita lihat bahwa panjang AB adalah 2, maka BC juga harusnya 2, panjang sisi AC juga 2. Di sini kita ingin memperoleh sudut 30, maka kita akan bagi dua sudut ini, sudut 60, 60, 60. Jadi kita tarik garis lurus dari titik sudut A memotong BC, juga boleh dari titik sudut B memotong sisi tegak lurus sisi AC, tetapi pada kesempatan ini kita akan memotong segitiga BC atau sudut 60 derajat dari titik sudut C ke AB. Kita akan potong, ya karena sama harus dibagi dua supaya dapat 30-30. Maka nantinya juga panjang di sini dari A ke sini juga 1, di sini juga 1 karena dia sama panjang sini. Kita lihat dulu. Di sini dulu adalah 60, kita bagi menjadi 2, yaitu 30 derajat dan 30 derajat. Karena ini tegak lurus AB, maka kita beri tanda siku-siku. Kemudian kita pertemuan antara garis tegak ini dengan garis AB kita beri nama D. Karena di sini 30, 30, maka panjang AD sama dengan panjang DB. Maka tadinya ini dibagi dua menjadi 1, 1. Berarti AD menjadi 1, juga DB menjadi 1. Jadi kita sudah peroleh segitiga yang memuat segitiga siku-siku yang mempunyai besar sudut 30 dan 60 derajat. Di sini ada dua, yaitu segitiga ADC dan segitiga BDC. Pada video ini kita hanya fokus pada segitiga ADC. Untuk peserta didik sekalian bisa mencobanya kalau nanti di rumah menggunakan segitiga BDC. Lagi kita hilangkan dulu itu. Ya, kita sudah peroleh segitiga ADC. Tapi pertanyaannya adalah, berapakah panjang CD? Untuk memperoleh ini, kita harus menyelesaikan menggunakan dalil Pythagoras, yaitu panjang sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya, yaitu AD dan DC. Jadi AC kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah DC kuadrat. Dari sini bahwa AC adalah 2, maka jadilah 2 pangkat 2 sama dengan AD adalah 1, maka 1 pangkat 2 ditambah DC kuadrat. Di sini hasilnya adalah 4, 2 pangkat adalah 4, kemudian 1 pangkat 2 adalah 1 ditambah DC kuadrat. Karena ini sudah tidak terlalu familiar bentuk ini untuk mencari DC kuadrat, 4 sampai 1 tambah DC kuadrat, maka kita balik saja dulu, yaitu menjadi DC kuadrat tambah 1 sama dengan 4.
Ini sudah terbiasa buat siswa sekalian, walaupun sebenarnya dari sini kita sudah bisa tentukan DC kuadratnya sana berapa. Maka DC kuadrat itu sama dengan 3, yaitu dari mana? 4 dikurangi 1. Berarti DC sama dengan 3 di akar 2 kan, berarti DC sama dengan akar 2 dari 3. Akar 3 ya. Ya, akar 3. Maka ini sudah bisa kita ganti dengan akar 3. Setelah kita mengetahui panjang DC, maka kita sudah bisa menentukan nilai cos, sin, tangent dari 30 dan 60. Baik, sekarang kita masuk dulu di sin 30. Sin adalah sisi di samping, panjang sisi di samping di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi sisi di depan sudut 30 adalah AD, panjangnya 1, dan sisi miring adalah AC 2, berarti 1/2. Jadi sin 30 adalah 1/2. Kemudian kita masuk di cos 30 derajat. Untuk cos 30 derajat, bahwa cos kita ingat samping sudut, jadi panjang sisi samping sudut, yaitu panjangnya DC, akar 3 dibagi sisi miring. Maka kita dapatkan akar 3 dibagi 2. Lalu tangent 30 derajat. Tangent 30 derajat. Tangent itu kan sisi di depan dibagi dengan sisi samping. Di depannya 30 adalah AD yang panjangnya 1, dan di sampingnya adalah DC yang panjangnya akar 3, berarti 1 per akar 3. Ini kita rasionalkan, 1 per akar 3 berarti dikalikan akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3 adalah akar 3, akar 3 kali akar 3 adalah 3, maka kita dapatkan akar 3 per 3. Demikianlah untuk sudut 30. Sekarang kita masuk di sudut 60 derajat. Untuk sin 60 derajat, sama dengan 30 tadi, di depan dibagi dengan miring. Depannya 60 adalah sisi DC yang panjangnya akar 3. Jadi akar 3 dibagi sisi miring, panjang sisi miring yaitu 2, berarti akar 3 bagi 2. Kemudian kita masuk di cosnya. Cos 60 derajat. Cos adalah sisi samping, panjangnya sisi samping dibagi dengan sisi miring. Panjangnya sisi samping adalah 1. Di samping 60 ini adalah 1, kemudian ini berarti 1/2. Kemudian kita pindah ke tangent 60 derajat. Sama dengan 30 juga, bahwa pengertian tangent itu adalah panjang sisi di depan dibagi dengan panjang di samping sudut. Berarti panjangnya sisi di depan 60 adalah akar 3, panjang di sisi samping dari 60 adalah 1, maka kita dapatkan akar 3 dipersatukan atau dibagi 1. Maka hasilnya adalah akar 3. Baik, demikianlah tentang perbandingan trigonometri, khususnya perbandingan trigonometri sinus, kosinus, dan tangent untuk sudut-sudut istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.